Para saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang ada di rumah dan di mana saja berada. Salam jumpa kembali pada Rehat edisi Kamis 4 Juni 2020. Mari mengambil sikap dan kesempatan untuk datang menghampiri hadirat Allah melalui kebenaran firman-Nya. Karena itu, mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu, ya Allah, Allah pengasih dan penyayang. Atas perkenan-Mu, kami boleh menikmati hari-Mu yang baru ini. Dan kini, ya Tuhan, kami datang dalam kerinduan kami untuk bersama menggumuli akan kebenaran firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, berkenanlah kepada kami. Kami dimampukan untuk menghayati kebenaran firman-Mu. Ampuni salah dan dosa kami. Dengarkan kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bahan bacaan kita pada rehat hari ini yang terambil dari Ayub pasal 28 ayat 20 sampai 28. Ayub pasal 28 dari ayat 20. Hikmat itu dari manakah datangnya? Atau akal budi di manakah tempatnya? Ia terlindung dari mata segala yang hidup, bahkan tersembunyi bagi burung di udara. Kebinasaan dan maut berkata, hanya desas-desusnya yang sampai ke telinga kami. Allah mengetahui jalan ke sana. Ia juga mengenal tempat kediamannya. Karena ia memandang sampai ke ujung-ujung bumi dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. Ketika ia menetapkan kekuatan angin dan mengatur banyaknya air, ketika ia membuat ketetapan bagi hujan dan jalan bagi kilat guru, ketika itulah ia melihat hikmat lalu memberitakannya, menetapkannya, bahkan menyelidikinya. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan ini dalam sebuah tema, hadapilah dengan hikmat Allah. Hadapilah dengan hikmat Allah. Saudara-saudara, sejak wabah virus corona terjadi, ada begitu banyak cerita. Banyak cerita, baik yang positif maupun yang negatif. Ada yang begitu serius dan mengikuti himbauan pemerintah, mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan dan harus dilakukan. Namun ada juga yang bersikap abai, tidak mau pusing dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Bahkan dintunaka sanga keadaan naturai pabelle, ya, bahkan viral ya di media sosial bagaimana sikap menanggapi situasi saat ini. Saudara-saudara, menghadapi semua ini tentu butuh hikmat yang daripada Tuhan. Walaupun hikmat itu nampaknya sulit untuk ditemukan, tapi sudah selayaknya segala daya upaya kita kerahkan untuk menemukan hikmat itu. Tapi saudara, apa itu hikmat? Di mana asalnya?
Kalau kita perhatikan pembacaan kita tadi, apa yang menjadi pergumulan Ayub tentang hikmat, itu ditumpukan pada ayatnya yang ke-28 tadi, yang mengatakan, tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan, itulah hikmat. Dan menjauhi kejahatan, itulah akal budi. Jadi pada akhirnya, apa yang kita cari dalam kehidupan ini? Apa yang menjadi kompas dalam perjalanan kehidupan kita? Ada orang yang mencari kesuksesan, kekayaan, ketenaran. Sepanjang pergumulannya, saudara, Ayub sungguh-sungguh mengalami dan merasakan itu. Bahkan sempat ia berdebat dengan teman-temannya, sahabat-sahabatnya tentang hal ini. Bahwa kini kita menjumpai bahwa yang terpenting bagi Ayub dan menjadi sebuah penghayatan bagi kita ialah takut akan Tuhan, itulah hikmat. Dan inilah pangkal segala kekayaan yang tak ternilai dalam hidup kita. Orang fasik bisa sukses, bisa kaya, bisa tenar. Orang benar pun bisa sukses, bisa kaya, bisa tenar. Tetapi saudara, orang benar juga bisa mengalami kegagalan dalam hidupnya. Tetap miskin dan tidak pernah menjadi apa-apa dan siapa. Artinya apa? Itu semua bukanlah ukuran yang bisa dijadikan pegangan. Kita dipanggil untuk tetap menjadi orang yang benar karena ukuran kehidupan kita adalah takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Seperti apa kita jalani dan maknai kehidupan kita ini dalam takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan? Apa yang saudara cari dalam hidup ini? Saudara, keberhasilan pada masa muda bisa berlalu dan pencapaian seumur hidup pada akhirnya bisa menjadi sia-sia. Tetapi pencarian hikmat yang sejati tidak akan pernah sia-sia. Yakinlah hal itu. Karena dalam mencari hikmat kita bertemu dengan Tuhan. Dialah yang menuntun kehidupan kita, yang menjadi petunjuk dan teman bagi kita dalam menghadapi dan menjalani kehidupan ini. Menghadapi banyak ketidakpastian dalam hidup kita. Kita tidak pernah tahu apa yang akan kita hadapi ke depan. Tetapi hadapilah bersama dengan Tuhan. Pasti ada jalan keluar. Amin. Mari berdoa. Sungguh Engkau mengenal dan mengetahui keberadaan kami ya Tuhan. Menjalani hidup yang Engkau anugerahkan ini. Dalam berbagai pencapaian yang kami nikmati. Sungguh ya Tuhan, Engkau sendiri yang berkenan. Namun, sungguh kami sadar pula bahwa semuanya itu bisa menjadi sebuah kesia-siaan kalau tidak berdasarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu mengajak kami untuk tetap berhikmat, yaitu takut kepada Tuhan dan menjauhi kejahatan. Mampukanlah kami ya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu dalam menghadapi akan kehidupan yang masih Engkau karuniakan ini. Kami berdoa dalam nama
Yesus Kristus. Amin.